Hai, kali ini aku membahas soal pengendalian emosi. Sebenarnya aku bukan di expert tentang psikologi, bukan, tapi aku hanya ingin sharing gimana caranya supaya kita menjadi orang yang lebih tenang, jauh lebih minim kekhawatiran soal masa depan. Meskipun aku biasanya juga masih overthinking, tetapi ada hal-hal yang aku lakukan supaya aku bisa menjadi orang yang jauh lebih tenang dan jauh lebih positif. Salah satu hal yang aku lakukan adalah aku perbanyak baca buku. Meskipun ada banyak buku di dunia ini ya, baik itu buku secara fisik ataupun buku yang memang kalian beli secara online, itu tuh menjadi hal yang penting menurut aku untuk menambah wawasan. Ketika aku tahu dari cerita si penulis berusaha gimana untuk menjadi seorang yang tenang, mengendalikan emosi, mengendalikan amarah, maka kita bisa belajar dari si penulis. Secara gak sadar kita tuh belajar dari banyak orang, gak melulu harus belajar dari pengalaman hidup kita sendiri, tapi kita juga bisa belajar dari banyak orang di luar sana yang udah merasakan betapa sulitnya mengendalikan emosi, kemudian bagaimana cara dia adaptasi di lingkungan supaya dia diterima oleh masyarakat, dan gimana caranya dia berusaha untuk bisa menjadi lebih tenang. Dari buku itu sangat membantu aku untuk bisa mengendalikan emosi, mengendalikan amarah, dan berusaha untuk tetap tenang di segala situasi. Cara yang kedua adalah berusaha untuk ketemu lebih banyak orang yang punya energi positif atau minat yang sama dengan kita dan punya pemikiran yang sama tentang kita terkait dengan masa depan. Artinya yang positif impact dan pemikiran yang maju gitu. Tidak insecure ataupun ngerasa rendah diri. Nah, biasanya kita gimana sih caranya bisa menemukan orang-orang sekelompok seperti itu? Banyakin aktivitas volunteering atau kalian ikut aktivitas-aktivitas sosial yang memang itu sesuai dengan minat kalian. Minat kalian misalnya di bidang psikologi gitu kan. Ada komunitas psikologi, anak-anak psikologi gitu. Atau untuk komunitas yang public speaking, belajar public speaking lebih bagus, gimana caranya berusaha untuk raise confidence gitu kan. Terus ada lagi kegiatan yang memang komunitas yang satu hobi gitu, hobinya bersepeda misalnya, atau hiking gitu. Dari situ kalian bisa nemuin lebih banyak orang, ketemu banyak orang, maka sharing tentang banyak hal kehidupan mereka akan jauh lebih banyak. Mereka akan jauh lebih terbuka juga karena kan sesama minat ya, biasanya juga sesama habitnya juga sukanya sama gitu biasanya. Nah, hal-hal yang kayak gitu bisa membantu kita tuh, oh kita belajar dari orang ini. Untuk mendaki itu butuh kesabaran loh namanya. Mendaki itu butuh waktu yang lama dan butuh tenaga juga gitu kan. Ketika kita lagi capek, kita sebisa mungkin mengendalikan emosi karena ada banyak orang yang ikut mendaki sama kita, tetapi kita ternyata malah gak bisa mengendalikan emosi, amarah. Nah, itu sangat membantu kalian untuk gimana caranya tetap tenang, berada di situasi di luar dari orang-orang yang kalian kenal setiap harinya. Cara yang ketiga, aku melakukan healing myself. Bisa me time yang aku lakukan biasanya di weekend itu aku selain baca buku adalah nonton YouTube gitu. Nonton YouTube tentang self motivation, self development, terus nonton drama, dokumenter ataupun sejenis film-film ya, drama yang punya moral value-nya tinggi gitu. Bukan drama-drama romantik yang bisa cuma bikin baper gitu kan, mungkin ya ada sebagian orang yang seperti itu, tapi aku lebih kepada value dari film ini tuh tentang apa, lebih banyak romantiknya kah atau hal yang lain, atau hal yang lebih bermanfaat kayak gitu. Aku pasti akan ngelakuin itu. Me time lagi adalah bisa dengan olahraga. Me time aku di weekend selain nonton film, YouTube itu olahraga, tapi sesuai dengan kemampuan kita aja. Biasanya kalau weekend hajar 2 jam, 3 jam langsung untuk workout, itu pasti kalian bisa sakit badan gitu, sakit-sakit gitu. Justru baiknya kalian tetap usahakan dalam 1 minggu itu workout 2-3
kali gitu dalam 1 minggu. Jadinya pas di weekend kalian me time-nya workout, jalan sehat mungkin, atau lari pagi di stadion gitu, itu jauh lebih enak badannya, nggak jadi sakit-sakit. Karena kan Seninnya kan akan aktivitas yang berat lagi gitu kan, aktivitas yang butuh tenaga dan pikiran. Jangan sampai healingnya kamu di weekend itu mengganggu aktivitas kerja di hari berikutnya gitu. Kunci dari diri kita supaya kita tetap bisa tenang dalam segala situasi adalah percaya pada Tuhan, percaya sama Allah bahwa semuanya yang terjadi akan baik-baik saja. Apapun yang kita khawatirkan pasti itu hanya ada di pikiran kita. Dan ketika kita bisa mengendalikan feeling kita, oke, semuanya akan berjalan dengan baik, semuanya akan berlangsung dengan positif gitu kan, tidak ada hal yang negatif gitu, semuanya akan berjalan dengan mulus, di pikiran kita akan distimulasi, itu akan terjadi dengan baik, itu akan terjadi dengan istilahnya sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Aku yakin ketika kalian udah menerapkan afirmasi ke diri kalian seperti itu, stimulasi yang positif ke diri kalian, di pikiran kalian, akan kalian bisa menjadi orang yang lebih tenang dan bisa mengendalikan emosi. Oke. Boleh yuk komen atau sharing cara kalian untuk mengendalikan emosi. See you di next video aku berikutnya.